Gue pernah ke Bali ketika COVID lagi tinggi-tingginya. Apa yang gue lihat di sana? Luar biasa sih. Lo tahu nggak, Pantai Kuta itu sepi banget. Yang biasanya ramai orang pada surfing, pada mandi, pada jalan-jalan di tepian pasir yang putih itu. Dan pada saat itu gue lihat sepi. Banyak kios di sepanjang Legian kosong, bahkan tutup. Hotel dan restoran buka tapi melompong, nggak ada isinya. Praktis masyarakat Bali waktu itu menjerit. Ekonomi sebagian besar memang digerakkan oleh pariwisata. Dan sektor ini yang paling gampang ditampar oleh COVID-19. Saat itu Bali seperti pulau yang lesu darah. Nggak ada keceriaan, di Kuta hanya desir ombak yang terdengar sedangkan wisatawan cuma secuil, ada kebanyakan wisatawan lokal. Tapi coba lo datang ke Bali sekarang, kelihatannya beda banget, ada kegairahan baru dari masyarakat di sana. Sebentar lagi bahkan ribuan orang asing hadir di Bali. Saat ini sih sudah banyak yang hadir, ada para menteri ekonomi dari seluruh dunia, kepala-kepala bank sentral, menteri-menteri kesehatan dan lingkungan hidup juga dari seluruh dunia, tentu saja bersama staf-stafnya. Bukan cuma itu, kabarnya ada 17 sampai 18 kepala negara yang menyatakan akan datang sendiri menghadiri perhelatan G20 Summit. Sayangnya Putin dikabarkan gak hadir, tapi kehadiran puluhan kepala pemerintahan dari negara paling besar ekonominya di dunia ini sudah membuat kita berbangga. Bukan hanya bangga, tetapi juga bersyukur. Dengan acara G20, ekonomi di Bali langsung bergeliat. Bukan cuma di Bali, ekonomi di berbagai kota yang menjadi penyelenggara berbagai event G20 ini juga ikut menggeliat. Dampaknya pandemi boleh dibilang sudah berlalu dari Bali saat ini. Kenapa? Ya karena semua pejabat penting itu pasti datang dengan rombongan besar. Semuanya butuh penginapan, butuh makanan, butuh belanja, souvenir. Semuanya akan menghabiskan anggarannya di Bali. Mereka bawa dolar, bawa renminbi, bawa macam-macam dengan mata uang masing-masing ke Bali, ditukar dengan rupiah, lalu belanja ayam betutu di sana. Inilah yang membuat ekonomi Bali langsung menggeliat. Sebuah studi menghitung sepanjang penyelenggaraan G20 dengan berbagai rangkaian acaranya, ada penambahan PDB nasional secara langsung sampai 7,4 triliun. Termasuk di dalamnya 150 juta dolar devisa langsung yang masuk ke Bali. Bukan cuma pejabat-pejabat negara, menteri ekonomi, kepala bank sentral, pengusaha-pengusaha kelas kakap sekelas Elon Musk, sekelas Jack Ma mungkin, sekelas Bill Gates juga akan hadir di Bali. Selain mereka mengikuti berbagai sesi pembicaraan serius, para pengusaha itu juga akan melihat bagaimana saat ini Indonesia menjadi surga investasi. Utamanya di industri mobil dan motor listrik. Semua saling intip, gak mau ketinggalan momentum. Karena apa? Karena kekuatan kita, karena potensi sumber daya alam kita. Nikel kita itu bisa menjadi baterai litium yang akan menjadi kekuatan industri mobil listrik dunia. Kata Pak Luhut Binsar Panjaitan, silakan aja para investor datang nanemin duit di Indonesia. Kami orang-orang Indonesia, pemerintah Indonesia akan memberi layanan terbaik buat mereka. Tapi syaratnya satu, jangan mendikte Indonesia. Jangan mencoba memonopoli Indonesia. Sebab kita, Indonesia, juga punya aturan dan cara sendiri mengurus kebijakan negara. Silakan taruh duit, tapi jangan sok ngatur-ngatur. Gitulah kata Pak Luhut. Dalam event G20 ini sebetulnya ada 3 orang Indonesia yang sangat
berperan dan perannya itu paling strategis, paling dibutuhkan. Yang pertama siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi. Sebagai komandan pasukan, ia ingin menjadikan kesempatan presidensi G20 ini sebagai panggung untuk menunjukkan pada dunia, ini loh wajah Indonesia. Inilah negara terbesar di Asia yang layak mendapat perhatian. Indonesia menyusun berbagai agenda penting untuk dibahas dan diakselerasi menjadi kesepakatan-kesepakatan global. Karena perhelatan G20 ini pada dasarnya adalah pembahasan kerjasama ekonomi. Orang kedua yang juga amat penting pada event ini adalah Sri Mulyani. Pembahasan mengenai isu ekonomi memang menjadi bagiannya. Misalnya bagaimana ekonomi digital ini bisa menjadi kekuatan baru dalam perkembangan ekonomi dunia. Pembahasan mengenai ekonomi pasca krisis juga akan menjadi porsi utama. Kita merasakan bagaimana dunia kian merana sejak COVID-19. Belum lagi ditambah perang Rusia-Ukraina yang makin menambah beban ekonomi dunia. Iya emang, perangnya cuma berlangsung di dua negara itu. Tapi kita tahu kan Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil gas, penghasil minyak bumi, penghasil bahan makanan. Kalau mereka berperang, otomatis akan ada gangguan produksi bagi industrinya itu. Coba lihat deh sekarang deh. Pasukan gas ke Eropa dari Rusia mulai tersendat. Ekspor gandum dan minyak biji bunga matahari dari Ukraina juga terhambat. Ini menyebabkan harganya jadi melonjak. Demikian juga harga minyak. Pada saat Pak Jokowi ke Rusia beberapa waktu lalu, ia sempat merayu Pak Putin untuk membuka akses transportasi lautnya agar kapal-kapal pengangkut bahan makanan dari dua negara tersebut tidak dihambat untuk berlayar ekspor bahan makanan keluar. Tidak dihambat gara-gara alasan perang. Kalau terus dihambat, ini akan berdampak buruk bagi banyak negara yang pangannya bergantung dari hasil pertanian Rusia dan Ukraina. Syukurlah pada saat itu Putin mendengarkan permintaan Pak Jokowi dan akhirnya kesepakatan Laut Hitam dibuka untuk lalu lintas kargo khususnya mengangkut bahan makanan. Tapi ya gimana ya, mereka lagi perang. Kemudian Putin mencabut kembali kesepakatannya dan Pak Jokowi pun selaku presidensi G20 mulai japri-japrian sama Pak Putin agar dia bisa membuka kembali atau kembali kepada kesepakatan Laut Hitam sehingga lalu lintas bahan makanan, lalu lintas produk dari Rusia dan Ukraina untuk menjangkau seluruh dunia itu tidak terhambat. Nah, kita berharap pasca gelaran G20 kali ini, Putin kembali ikut kesepakatan semula agar dunia tidak menderita kekurangan pangan yang serius. Itu kondisi ekonominya. Nah, orang ketiga yang juga sangat penting dalam G20 kali ini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di tangannya usulan dana cadangan dunia untuk menanggulangi berbagai penyakit menular akhirnya bisa terrealisasi. Kabarnya sudah Indonesia meminta agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap berbagai merek vaksin itu yang sebetulnya lebih banyak disebabkan karena perang dagang, bukan karena efektivitasnya, bukan karena kemampuan vaksin itu menangani virus COVID. Akhirnya usulan Indonesia ini disetujui. Dengan disetujui usulan ini, dampaknya apa? Dampaknya vaksin asli buatan Indonesia akan menjadi salah satu vaksin COVID-19 yang diakui keberadaannya. Posisinya setara dengan Sinovac, dengan Pfizer, dengan Moderna, dengan Johnson & Johnson, dan berbagai merek vaksin kelas dunia lainnya. Keren kan Indonesia? Keren banget. Itu yang menjadi pembahasan-pembahasan serius pada event G20. Ada keuntungan ekonomi buat kita ketika banyak orang datang ke sini.
ada keuntungan politik juga buat Indonesia ketika seluruh negara di dunia matanya tertuju pada Indonesia dan kita mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi kepala-kepala negara penting dari seluruh dunia. Dan yang terpenting juga adalah ada keuntungan investasi. Kalau pengusaha-pengusaha besar itu datang melihat kemampuan Indonesia, melihat ekonomi Indonesia, mereka akan tertarik untuk investasi di sini. Sementara di berbagai negara investasi mereka nggak lagi menarik. Kenapa? Karena negara-negara tersebut lagi sempoyongan ekonominya menjelang krisis atau menjelang resesi. Bersyukurlah kita di Indonesia, bersyukur juga kita punya pemerintahan yang keren, yang mampu menerjemahkan kebijakan sehingga kita bisa mengantisipasi badai resesi. Gue Kekut tadi, terima kasih.